Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nur Hidayah dari kelas 2C1 dengan NIM B1D020209. Kali ini saya akan menjelaskan negara dan konstitusi. Adapun beberapa hal yang saya bakal jelaskan di sini. Yang pertama, pengertian negara, unsur-unsur negara, apa itu konstitusi negara, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, dan mengapa sistem ketendegaraan Indonesia menjadi konstitusi negara. Yang pertama saya akan jelaskan itu adalah pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan. Melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu unsur-unsur negara. Unsur pembentukan wilayah atau daerah rakyat pemerintah yang berdaulat ada 4. Yang pertama, wilayah atau daratan. Wilayah atau daratan mencakup daratan adalah wilayah yang di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Yang kedua, lautan merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut bebas. Udara, wilayah suatu negara ada di batas wilayah daratan dan lautan negara itu. Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat merupakan terjemahan kata asing government yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengemudikan kapal. Dalam arti luas, pemerintahan dalam gabungan dari semua badan keternegaraan yang berkuasa memerintah wilayah suatu negara. Yang keempat atau yang terakhir, pengakuan oleh negara lain. Didasarkan pada tahun internasional, pengakuan itu bersifat deklaratif atau evidenter, bukan konstitutif. Proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1776. Namun Inggris mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Lalu, apa sih itu pengertian konstitusi? Apa itu konstitusi? Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bantuan pada pemerintah negara. Biasanya dikondisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip dasar hukum. Konstitusi membuat aturan dan prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah dalam negara umumnya. Konstitusi merujuk umumnya pada pinjaman hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Lalu bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia? Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok yang berada di bawah Pancasila norma dasar. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus tahun 1945, berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 37 pasal aturan pemeliharaan, 2 ayat tambahan, dan bagian penjelasan.
Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 27 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang RIS. Undang-Undang RIS terdiri dari atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Yang ketiga, periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 terdiri dari atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Lalu yang keempat, periode 5 yaitu 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1949. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI sebenarnya merupakan hasil BPUPKI melalui sidang-sidangnya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Sidang PPKI pertama berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memilih IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah komite internasional Indonesia Pusat untuk membentuk Presiden. Sidang PPKI mengenai penegasan Undang-Undang Dasar lain berlangsung singkat kurang lebih dari 2 jam. Hal ini karena PPKI sudah menetapkan naskah rancangan hukuman dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain, yang pertama, istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. Yang ketiga, dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Yang keempat, diadakannya ketentuan perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada. Yang kelima, rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam dan pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, penegasan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, penegasan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan pengesahan pemeliharaan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagian RIS yaitu Negara Republik Indonesia beribu kota di Yogyakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi yang berlaku setelah Undang-Undang Dasar RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara dimaksud sebagai pengganti UUD RIS 1945 setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. Undang-Undang Dasar RIS 1950 terdiri atas 1. Mukadimah yang terdiri 4 syarat, 2. Batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 164 pasal, ketiga, bentuk negara kesatuan dan bentuk negara pemerintahan republik. Yang keempat, sistem pemerintahan adalah parlementer menurut Undang-Undang RIS 1950. 5. Adanya badan konstitusi yang akan menyusun Undang-Undang Dasar tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen artinya perubahan, mengandamenkan artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang perkembangan selanjutnya. Muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar, istilah perubahan konstitusi.
Perubahan konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1943 sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila dilanjutkan oleh sekurang-kurangnya 1 atau 3 anggota majelis. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dianjurkan secara tertulis dan dianjurkan dengan jelas bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 anggota permusyawaratan. Yang keempat, putusan untuk merubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan. Yang kelima, khusus bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, mengapa sistem ketenegaraan Indonesia menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia? Sistem kenegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk republik. Yang kedua, bentuk pemerintah republik. Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 bukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara sedangkan republik adalah bentuk pemerintah. Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintah presidensial secara teritorias. Sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintah parlementer, sistem pemerintahan presidensial. Lalu kesimpulannya adalah secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian secara bersama. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutnya sebagai negara polis. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai negara adalah sebuah norma atau sistem politik dan hukum bentukan pemerintahan negara, biasanya didefinisikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal terperinci, hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam penjelasan negara dan konstitusi kali ini. Bila ada salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.